gitu loh. Virus ini bisa dilawan dan butuh tekad, kekuatan, dan semangat yang energi positif bahwa ayo kita bisa lawan kok, ini virus ini bisa sembuh gitu. Nah itu energi itu yang harus disalurkan. Jadi sedih wajar, manusiawi, namanya manusia biasa ya, pasti sedih. Tapi udah stop sehari aja, jangan lama-lama. Abis itu kita udah langsung putar otak, kita langsung galang kekuatan. Ini harus. Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Masih bersama aku Dr. Fenty. Channel YouTube yang membahas tentang masalah kesehatan, kupas tuntas pengalaman pribadi, dan bagaimana cara pengobatannya. Nah maaf banget karena udah beberapa lama, mungkin sekitar sebulan 2 bulan aku nggak pernah ngevlog. Karena jujur aja emang ada musibah yang menimpa aku dan keluargaku. Jadi aku sekeluarga terkena yang namanya COVID-19. Padahal aku termasuk orang yang sangat protektif sama keluargaku, dan aku juga nggak pernah yang namanya jalan-jalan keluar kota dan sangat membatasi mobilisasi dari selama pandemi ini. Tapi ya qadarullah, uh, akhirnya saya kena juga gitu loh, keluarga saya kena juga yang namanya COVID ini gitu loh. Jadi benar-benar yang namanya COVID itu benar-benar nggak pandang bulu, siapapun, tua, muda, kecil, sehat atau sakit, semuanya bisa kena. Nah kalau kalian sama seperti aku atau pengen tahu pengalaman dari gejalanya apa, terus apa yang harus dilakuin, pengobatannya bagaimana sampai sembuh, keep on watching. Jadi aku mau cerita dulu kronologi kenapa awalnya bisa kena gitu loh. Jadi awalnya itu kan memang aku lagi posisinya lagi kurang sehat karena kehamilanku kan, mual, muntah, nggak bisa masuk makanan seperti itu. Akhirnya aku memutuskan untuk tinggal bersama mama mertua gitu kan. Nah di situ beberapa hari sih fine-fine aja, sampai akhirnya aku ngerasa kok papa batuk-batuk terus gitu loh. Terus nggak lama, ini settingnya sekitar di akhir November kemarin ya. Nah nggak lama papa batuk-batuk terus kok suamiku dia demam, batuk, pilek gitu loh. Nah selisih 2 hari, sehari 2 hari itu gantian, mamaku juga demam, batuk, pilek. Nah nggak lama papa juga demam gitu kan. Nah ngeliat dari kok ada beberapa keluarga yang demam, batuk, pilek secara bersamaan, ganti-gantian, itu bikin aku tuh ngerasa kayak ini kayaknya aneh deh. Nah dari situ akhirnya aku memutuskan untuk langsung tes swab PCR. Nah yang pertama di tes itu adalah papa kan, karena kan papa banyak penyakit bawaan ya. Dia ada diabetes, jantung, hipertensi, obesitas juga. Akhirnya yang dites papa duluan. Nah kita masih santai-santai aja tuh serumah. Nah pas 1 hari setelahnya hasilnya keluar dan hasilnya itu positif. Akhirnya nggak lama langsung aku ini harus di tes satu rumah gitu loh, karena kita kan satu rumah bener-bener interaksi terus kan, kontak erat gitu. Akhirnya aku mutusin ya udah, papa isolasi, terus kita satu rumah tes swab besoknya gitu loh. Nah di hari itu juga, karena kan aku khawatir ya, karena kan papa udah usia lanjut juga, usianya udah di atas 60 tahun dan banyak penyakit bawaan. Nah, akhirnya aku mutusin untuk ya udah, walaupun masih gejalanya ringan, batuk pilek, nggak ada sesek, tapi aku putusin untuk langsung aku rawat aja papa di rumah sakit RSU gitu loh. Terus ya udah akhirnya kita antar ke sana. Agak was-was juga sih karena kan tahu kondisi sekarang tuh rumah sakit emang lagi bener-bener full banget kan. Nah waktu itu kan yang waktu akhir-akhir November itu belum separah sekarang gitu loh. Jadi alhamdulillah banget di hari itu juga papa langsung dapat kamar dan bisa dapat perawatan gitu. Nah sisa kita yang di rumah ya, jadi ada
saya, anak, suami, mama, adik kan. Ada 5 orang. Besoknya kita swab. Nah, sambil nunggu swab kita udah pada pakai masker gitu-gitu lah, jaga jarak. Nah, besoknya ternyata hasilnya itu mama positif, adik positif, suamiku positif, anakku yang masih umur 5 tahun positif. Dan aku alhamdulillah, aku qadarullah, aku kan posisi lagi hamil ya, aku kok bisa gitu loh negatif gitu loh. Nah dari situ ya pastilah sedih, kita satu rumah positif semua. Aku sedih banget, aku bener-bener yang drop nangis, bleweran, mewek, ya wajar ya, maksudnya manusiawi gitu loh kalau uh, kondisi kena musibah kayak gini. Apalagi covid kan sampai sekarang belum ada obatnya, dan banyak kasusnya yang berat dan akhirnya perburukan terus meninggal gitu kan. Terus aku udah mikir yang aneh-aneh, tapi akhirnya aku udah berpikir jernih. Karena aku yang negatif, jadi aku langsung misah rumah gitu loh. Aku balik ke rumahku, dan yang positif tetap di rumah. Nah dari situ aku langsung beli obat-obatan, peralatan, tensi, termometer, alat saturasi, vitamin, semua obat-obatan aku beli, aku supply. Nah cuma masalahnya si Arya, anakku itu, di hari itu dia demam tinggi dan nggak turun-turun gitu loh panasnya. Nah masalahnya si Arya itu kan dia juga punya penyakit bawaan, dia punya asma gitu loh. Dan aku juga udah langsung mikirnya ini takutnya nggak ke kontrol gitu kan. Kalau di rumah kan kita nggak tahu nih, sementara aku jauh, aku misah rumah, terus siapa nanti yang bakal mantau kesehatannya dan segala macam. Akhirnya aku putusin ya udah, semuanya, 4 orang keluargaku isolasi, aku bawa ke rumah sakit juga. Nah, alhamdulillah banget, itu memang Allah memang permudah semua ya buat keluargaku ya. Jadi saat ke rumah sakit, kalau di yang rumah sakit RSU yang papa dirawat itu kan udah penuh, jadi aku cari ke daerah Jakarta, alhamdulillah dapet, dan akhirnya bisa satu kamar, mereka berempat tuh satu kamar gitu loh. Jadi alhamdulillah banget masuk ke rumah sakit dan udah ditanganin semua. Aku agak lega sih, jujur aja lega, karena yaitu langsung ditanganin di rumah sakit, kepantau kan. Beda ya kalau di rumah tuh kan isolasi sih isolasi aja, bisa-bisa aja, cuma kan cemas gitu loh, karena yaitu area ada penyakit bawaan. Sementara kalau yang lain sih insya Allah sih sehat. Mama memang ada hipertensi juga, cuma terkontrol gitu hipertensinya. Tapi ya udah, akhirnya udahlah semua ke rumah sakit aja. Nah, terus akhirnya aku seminggu lagi aku swab ulang ya, karena kan aku takutnya saat swab kemarin itu aku negatif karena imunku masih bagus. Jadi aku sengaja ngulang lagi 1 minggu kemudian. Pas aku swab ternyata alhamdulillah tetap negatif. Berarti emang beneran aku negatif, nggak ketularan gitu loh. Nah ya udah, berarti papa di rumah sakit, terus yang sisanya keluarga yang lain 4 orang di rumah sakit juga. Ya udah, aku sendirian di rumah. Akhirnya setelah 10 hari rawat, gejalanya juga alhamdulillah cuma gejala ringan aja. Terus akhirnya gejalanya hilang. Yang di swab pertama kali itu Arya ya, dia masih positif. Terus 3 hari kemudian baru keluargaku yang lain juga di swab ulang. Suamiku alhamdulillah negatif, jadi suamiku pulang, boleh pulang gitu. Sisa berarti papa sama ketiga, mama, adik gitu kan, sama Arya gitu. Akhirnya memutuskan untuk sudah dibolehkan pulang dengan lanjut isolasi di rumah. Yang penting saat ronsen, saat cek lab kan di rumah sakit dicek semua ya, itu alhamdulillah bagus kondisinya. Jadi akhirnya dipulangkan sama dokter, tapi tetap isolasi di rumah dilanjutkan karena kan masih positif ya swabnya. Nah akhirnya suamiku kan udah negatif duluan, jadi suamiku pulang bareng sama aku gitu. Nah nggak lama anakku kan udah dibolehin pulang juga, cuma dia kan masih positif ya. Jadi ya udah, mau nggak mau dia tinggal sama aku gitu loh kan. Karena ya gimana, namanya anak-anak kan nggak bisa juga kan pisah dari orang tuanya, sementara dia masih umurnya 5 tahun gitu loh. Nggak mungkin diisolasi sendirian juga, nggak mungkin gitu. Akhirnya aku sama suamiku bagi tugas. Kebetulan kan rumahku ada lantai 1, lantai 2, jadi suamiku sama
Anakku di lantai 2, sementara aku di lantai 1 untuk ngurusin kebutuhan sehari-hari kayak makanan dan sebagainya gitu. Nah, di akhir Desember itu kita sempet swab lagi, tapi ternyata masih pada positif kan, jadi yang adikku negatif. Yang masih positif itu anakku sama papa gitu loh. Cuma ya udah mau gimana lagi, toh udah nggak ada gejala kan. Akhirnya kita udah putusin untuk oke, ini selesai isolasi, karena walaupun swabnya masih positif tapi kan udah 1 bulan lebih gitu loh isolasinya. Jadi aku putusin itu udah nggak nular gitu loh. Jadi ya udah selesai isolasi, kita akhirnya bisa kumpul lagi. Alhamdulillah banget bisa ngelewatin ini semua. Nah, yang mau aku tegesin ke kalian gitu loh, ketika ini lagi suasana pandemi kayak gini, kalau tiba-tiba dalam satu rumah itu ada keluarga yang demam, batuk, pilek. Contohnya kan yang paling gampang gejalanya itu ya, demam, batuk, pilek. Kalau ada keluarga lebih dari satu yang ternyata demam, batuk, pilek di hari yang sehari 2 hari gitu bergantian, itu kayaknya kalian harus waspada deh, karena memang itu yang aku alamin gitu loh. Awalnya ya gara-garanya itu kecurigaanku, karena awalnya papa demam batuk, terus suamiku demam batuk pilek, mama kemudian demam batuk pilek, terus papa demam. Nah, kalau yang lain sih ya nggak ada gejala gitu loh. Nah, itu kalian harus patut curiga. Hal yang pertama dilakukan adalah ketika ada keluarga yang sakit itu wajib pakai masker dan langsung memisahkan diri. Maksudnya jangan bareng gitu loh sama keluarga yang masih sehat, entah tidurnya kah, entah kamarnya, entah makan minumnya. Pokoknya sebisa mungkin misah gitu loh, dan pakai masker di rumah. Terus yang kedua, ketika udah situasinya kayak gitu, diobatin juga uh, masih ya, kadang kan namanya flu, batuk, meriang kayak gitu kan kayak penyakit biasa gitu loh, tapi kan ini COVID gitu loh. Jadi mending saranku sih, ketika kita udah mulai ngerasa ini ada yang aneh, udah nggak usah ragu, langsung swab PCR. Mau yang dari puskesmas, mau yang dari mandiri, di rumah sakit kan udah banyak. Jadi fungsinya PCR itu untuk menegakkan diagnosa gitu loh, apakah itu sakitnya sakit biasa atau COVID gitu loh. Karena kan yang bisa membedakan cuma swab PCR aja. Masalah rapid antigen sekarang juga udah banyak kan, itu juga udah lumayan tinggi validitasnya. Cuma kan tetap yang paling bagus itu PCR gitu loh. Jadi pertama tes, jangan takut. Makin cepet ketahuan, makin cepet diobatin, makin cepet dipisah yang sakit dan yang tidak gitu loh. Itu akan sangat mengurangi penularan, karena kan kita tahu sendiri namanya klaster keluarga itu sebagian besar itu memang awalnya dari klaster keluarga. Nah, hal yang kedua setelah yang sakit misah dan dites, ketika hasilnya ternyata positif, mending tes satu rumah. Maksudnya satu rumah bener-bener yang satu atap gitu loh, yang tinggal satu rumah, dicek semua, jangan ragu-ragu, jangan dipilih-pilih, karena kita nggak tahu gitu loh, karena kan satu rumah interaksinya segitu deketnya gitu loh. Jadi begitu ada satu positif, satu rumah di swab semuanya. Kenapa? Dengan satu rumah di swab akhirnya kita bisa misahin nih mana yang sakit, mana yang enggak, dan yang sakit dipisah. Itu sangat membantu untuk mengurangi penularan gitu loh. Kita nggak mau kan kalau kita tunda ternyata ada satu yang positif tapi yang lainnya nggak dicek, akhirnya satu orang itu nularin semuanya gitu. Contohnya yang aku alamin, di antara satu rumah itu yang negatif aku, ya aku langsung misah gitu loh. Jadi aku nggak sampai ketularan. Coba bayangin kalau seandainya nggak dites gitu loh, yang tadinya akunya negatif, karena nggak dites dan tetap kumpul, jadi akhirnya aku ikut positif amit-amit jawang bayi, apalagi kondisi aku lagi hamil. Terus yang ketiga yang harus dilakuin ketika udah tahu nih siapa aja yang positif, siapa aja yang negatif. Nah, yang negatif ini harus kuat gitu loh. Pasti yang kena positif itu kan pasti bakal down, ngedrop, sedih gitu. Nah, inilah fungsinya yang swabnya masih negatif, yang masih sehat, itu untuk menguatkan gitu loh keluarga yang sakit gitu loh. Jadi jangan yang negatif ini malah ikut sedih berlarut-larut gitu. Sedih wajar, kayak aku kemarin
Pas tahu semua positif, apalagi anakku ya yang masih 5 tahun tuh aku khawatir banget. Itu aku bener-bener nangis, menye-menye, mewek, matanya sampai sembab. Tapi ya udah di 1 hari itu aja, terus aku langsung tersadar bahwa harus ada orang yang waras gitu loh, yang untuk ngurusin semuanya. Harus ada orang yang terus support keluarga yang lain biar kuat buat ngelawan virus ini. Dan kalau bisa tuh kasih dukungan, kasih motivasi, kita bercandain gitu loh, kita ajak ngobrol, karena itu sangat penting banget gitu loh. Virus ini bisa dilawan gitu loh, virus ini bisa dilawan, dan butuh tekad, kekuatan, dan semangat yang energi positif bahwa ayo kita bisa lawan kok, ini virus ini bisa sembuh gitu. Nah itu energi itu yang harus disalurkan. Jadi sedih wajar, manusiawi, namanya manusia biasa ya, pasti sedih. Tapi udah stop sehari aja, jangan lama-lama. Abis itu kita udah langsung putar otak, kita langsung galang kekuatan, ini harus gimana, apa harus isolasi di rumah, apa cukup di, apa harus ke rumah sakit, terus obat-obatan apa yang dibutuhin apa aja. Kita tuh harus langsung nyusun planning gitu loh untuk ngelewatin masa-masa sulit ke depan, karena kan ada 14 hari ke depan gitu loh untuk isolasi, bahkan sampai 1 bulan. Jadi kita nggak bisa yang pasrah-pasrah aja, jangan. Kita harus mikir dengan kepala dingin, pakai logika. Referensi kan banyak, ilmunya udah banyak gitu loh. Itu yang harus kita lakukan, terutama yang lagi isolasi ya, karena kan jujur isolasi itu nggak enak gitu loh, apalagi di rumah sakit, nggak ada hiburan gitu loh, ketemunya ya suster, ketemunya juga pasien lain yang sama-sama sakit juga. Nah kalau bisa sih kita hubungin terus tiap hari, kan bisa video call, bisa telepon, kita ajak ngobrol aja keseharian, hari ini makan apa, menunya apa, wah kalau di sini di situ lumayan enak apa segala macam. Pokoknya diajak bercanda deh, kayak kita sehari-hari aja gitu loh. Jangan sampai nanti yang isolasi itu malah imunnya tambah ngedrop karena mikirin penyakitnya gitu. Jadi kita sebisa mungkin kita buat happy terus. Misalnya pengen makan ini, ya udah kita pesenin GoFood, atau mau titip apa, mau dibawain apa, hal kayak gitu tuh hal kecil ya, tapi itu sangat berarti. Nah terus yang keempat itu tentang obat-obatan gitu loh. Apa sih yang harus diminum, apa yang harus dilakuin. Kalau udah masuk rumah sakit kan insya Allah obat-obatan semua dari rumah sakit ya. Ini yang untuk yang isolasi mandiri gitu misalnya, karena mungkin fasilitas rumah sakit penuh, atau memang masih bisa di rumah. Jadi yang pertama harus dipastiin dulu rumahnya bisa untuk isolasi gitu loh. Jadi memang ada kamarnya beda dan kamar mandi gitu loh kalau bisa. 2 hal itu penting, karena apa, kamar mandi nggak boleh bareng, karena kan dari feses itu juga bisa menularkan ya di kamar mandi. Terus kamar jelas ya, kalau kamar kan udara gitu, jadi yang harus disiapin rumahnya, kalau nggak tingkat juga nggak apa-apa, yang penting kamarnya ada dan kamar mandinya juga beda itu. Kalau nggak memungkinkan, sekarang udah banyak sih fasilitas kayak wisma atlet, rumah covid gitu, atau hotel yang bisa buat isolasi mandiri, itu juga boleh gitu. Terus obat-obatan apa sih yang kita konsumsi gitu loh. Prinsipnya ada obat itu ada medis sama non medis ya. Ini aku bahas yang medis dulu. Kalau yang medis itu pasti ada antibiotik, antivirus, vitamin, suplemen yaitu vitamin C, D, E, zinc gitu, dan vitamin B juga. Ada juga lactobacillus gitu. Terus untuk yang kita gunakan sehari-hari itu ada cuci hidung, cucinya pakai spet gitu. Nanti aku kasih linknya deh, ada sih link video cara cuci hidung gitu. Jadi cuci hidung setiap hari 3 kali sehari, kanan kiri, hidung kanan dan kiri, itu pakai larutan infus NaCl. Nah terus sama obat kumur. Obat kumur di sini banyak ya mereknya ya. Ini saya sebut tapi bukan iklan ya. Ada betadine, Minosep, Garglin, banyak lah pokoknya yang obat kumur. Tapi kumurnya itu benar-benar yang sampai tenggorokan ya, terus habis itu dibuang gitu. Nah, itu tadi obat-obat medis ya. Kalau yang antibiotik sama antivirus, jujur dia nggak dijual bebas ya. Jadi kalian benar-benar harus konsultasi dengan dokter, dan itu
ada dosisnya gitu loh, nggak bisa sembarang orang langsung beli. Kalau vitamin sih banyak ya di apotek, kalian beli aja. Nah, ada juga obat-obat non medis yang aku kemarin gunain gitu loh. Namanya obat kan itu bisa dari mana aja ya. Jadi prinsipku, walaupun aku dokter tapi aku nggak saklek medis doang gitu loh. Namanya kan kita ikhtiar ya, namanya ini COVID nggak ada obatnya gitu loh. Jadi apapun yang aku coba gitu sih, itu salah satu bentuk ikhtiar gitu loh. Jadi why not gitu loh, asal itu tidak bertentangan ya barangnya gitu loh. Maksudnya bukan yang herbal terlarang gitu, enggak. Jadi yang keluarga aku kemarin konsumsi, yang pertama itu adalah madu, kurma, habatus sauda, terus minyak kayu putih juga sering diusap-usap di hidung buat dicium-cium kayak gitu. Terus ada juga obat Cina gitu yang di apotek banyak sih, obat namanya Linhua kalau nggak salah, warnanya biru putih gitu. Aku sih nggak tahu itu pengaruhnya seperti apa ya, tapi ya itu sekali lagi aku bilang itu adalah bentuk ikhtiar gitu loh. Terus ada juga temenku yang yang kena COVID juga, dia juga konsumsi ekstrak daun sambiloto gitu loh, tapi yang dia bentuknya kayak udah kapsulan gitu loh. Itu juga gitu loh. Selain itu juga makanan juga harus diperhatikan, jangan makan yang terlalu pedas, terus banyakin sayur, buah gitu ya. Dan untuk yang punya penyakit bawaan gitu, komorbid, entah itu diabetes, darah tinggi, konsumsi obat-obatan yang biasa dikonsumsi itu juga tetap jalan gitu loh. Misalnya diabetes, ya udah berarti kalau diabetes ya jangan minum madu, terus obat diabetesnya juga tetap diminum, terus makanannya juga dipilih-pilih gitu. Terus kemarin juga sekeluarga aku itu dapat obat pengencer darah juga gitu loh. Walaupun kemarin pas dites hasil labnya kekentalan darahnya masih normal gitu, tapi dokter di sana juga tetap ngasih obat itu yang untuk pengencer darah gitu, karena kan rata-rata untuk kasus yang berat itu memang darahnya jadi mengental gitu loh, dan itu kan berbahaya ya, yang membahayakan nyawanya juga, yang akhirnya jadi bikin sesak nafas, henti jantung gitu. Jadi untuk pencegahan juga tetap konsumsi obat itu dikasih sama dokter. Tapi inget ya, ini atas konsultasi dokter ya, bukan asal beli gitu loh, bukan asal beli asal minum. Ini dengan konsultasi. Jadi aku kategoriin ya, namanya COVID itu kan ada yang tanpa gejala, ada yang gejala ringan sedang, ada yang sedang berat, dan ada yang gejalanya berat gitu loh. Kalau yang tanpa gejala biasanya isolasi mandiri di rumah cukup gitu loh. Dia kadang nggak butuh antibiotik, atau ya sesuai lah, kadang nggak butuh antibiotik sih, karena kan nggak ada gejala gitu loh, nggak butuh antibiotik, nggak butuh antivirus. Jadi cuma suplemen obat-obatan aja sama makanan gitu, terus isolasi mandiri. Nah itu untuk yang tanpa gejala. Untuk yang bergejala ringan sedang itu kan karena ada gejala gitu loh. Gejala ringan itu yang meliputi batuk, pilek, demam, terus tapi nggak sampai sesak gitu loh, hanya ringan-ringan aja kayak nyeri tenggorokan, kehilangan penciuman, anosmia, itu juga termasuk gejala ringan gitu loh. Ada juga yang diare, tapi diarenya nggak parah gitu loh, ya sehari sekali, 1-2 kali diare, itu termasuknya nggak parah gitu loh. Nah kalau yang ada gejala ringan ya itu yang tadi aku sebutin, dia butuh antibiotik, antivirus, suplemen itu juga semua sama. Kalau masih kuat ya isolasi mandiri di rumah, tapi kalau takut segala macem, baiknya sih check up ya, kayak cek darah, ronsen gitu, untuk tahu kondisi paru-parunya masih bagus atau enggak gitu loh. Karena rata-rata orang tuh pertama dia masih tabu gitu loh untuk tes COVID tuh, masih takut gitu loh. Padahal dengan tes COVID kan kita jadi tahu ya, dan dengan kita tahu tuh kita bisa lebih cepet dapat treatment gitu loh. Kalau gejalanya masih ringan itu mungkin harapan sembuhnya itu masih tinggi gitu loh, dibanding yang akhirnya cuek, nggak dicek, tahu-tahu udah sesek hebat baru dibawa ke rumah sakit. Itu kayaknya agak susah gitu loh. Pertama, rumah sakit banyak yang penuh sekarang. Kedua, kalau butuh ICU, ventilator, itu lebih sulit lagi nyarinya gitu loh. Jadi mending
saranku sih udahlah, sekarang tuh udah nggak zaman takut-takut cek covid, takut stigma masyarakat. Jujur aja ya, selama aku sakit nih, aku kan langsung lapor ke RT, gugus tugas gitu loh, puskesmas tuh langsung mantau, terus tetangga-tetangga juga, alhamdulillah sih aku tinggal di lingkungan yang baik ya, langsung ngasih support kayak makanan, bahan pokok, itu tuh hampir setiap hari ada orang tuh ngirim gitu loh. Jadi udahlah, nggak usah berpikiran nanti dikucilkan atau mau nyembunyiin ini dari covid, please deh gitu loh. Ini tuh masalahnya nyawa gitu loh, nggak usah lah berpikir seperti itu gitu loh. Semakin kita cepat menegakkan diagnosa ini covid atau bukan, semakin kita mencegah ini menular ke orang yang kita sayang, semakin cepat kita dapat obat-obatan gitu loh, semakin ini harapan sembuhnya juga tinggi gitu. Setelah treatment itu apa sih yang kita lakukan setelah 14 hari kita udah isolasi nih, udah selesai, udah nggak ada gejala atau gejalanya masih ringan, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau di rumah sakit itu biasanya di swab ulang, tapi kalau misalnya isolasi mandiri di rumah, biasanya sih dari pemerintah ya, puskesmas gitu nggak memfasilitasi untuk swab ulang, karena kan secara penelitian kalau gejalanya sudah hilang dan karantinanya sudah selesai 14 hari, terus 10 hari dari gejala muncul sampai hilang, 10 hari plus 3, itu walaupun misalnya tes PCR-nya masih positif, tapi riset yang terbaru itu membuktikan bahwa setelah dikultur ternyata dari lendir swabnya itu tuh udah tidak berkembang biak gitu loh virusnya. Artinya virusnya masih ada, mungkin apakah entah itu virus mati atau memang masih hidup atau sisa-sisa, tapi udah nggak nularin guys. Jadi ini yang penting gitu loh. Jadi kalau memang sudah selesai isolasi atau memang sudah dinyatakan sudah bisa selesai isolasi, itu biasanya nambah isolasinya itu antara seminggu sampai 2 minggu kalau swabnya masih positif, dan setelah itu ya sudah sembuh, karena ya itu yang tadi saya bilang, walaupun swabnya masih positif tapi udah nggak nularin gitu loh. Jadi it's fine banget gitu loh buat ngumpul lagi sama keluarga. Tapi tetap kalau udah kena covid bukan berarti itu kita kebal, enggak sama sekali, kita masih bisa kena lagi. Jadi tetap harus jaga jarak gitu loh, harus 3M nya tuh harus pakai masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan, itu tetap harus kita lakuin gitu loh, biar kita nggak kena reinfeksi lagi. Karena apa, masih bisa kena lagi gitu loh, dan pas kena lagi itu belum tentu virusnya sama, karena kita tahu kan virus dari covid ini kan dia macam-macam ya, apalagi sekarang udah ada yang mutasi lah apa segala macam. Nah itu kita bisa kena lagi kalau si virusnya itu berbeda sama yang waktu virus pertama kita kena gitu. Nah makanya saran aku ya, gimana sih caranya buat menghindari si covid ini? Ya memang semua tuh atas izin Allah ya, tapi kan kita namanya manusia kan berusaha dong, nggak pasrah-pasrah gitu aja dong gitu loh. Sebenarnya simple, jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, udah itu aja. Kurangin deh yang namanya jalan, liburan, nongkrong lah, atau pengen olahraga tapi yang kerumunan gitu, please jangan, please gitu loh. Jujur ya, kondisi sekarang itu udah makin parah ya, rumah sakit penuh, tenaga medis kelelahan, banyak yang meninggal, dan yang paling utama adalah kita menjaga diri kita dan keluarga kita sendiri gitu loh. Jangan apa namanya, orang kadang kalau ngelihat kita terlalu lebay gitu, ntar dibilang lo lebay, lo udah biasa aja, nggak kena, nggak, yang penting imun bagus. Please ya, jangan dengerin orang yang ngomong kayak gitu. Karena apa, kalau kita kena, kita sakit, keluarga kita sakit, yang bisa support, yang bisa ini ya kita sendiri gitu loh. Orang lain yang nyinyir bahkan mereka malah rata-rata ngejauhin gitu, ih dia kena covid, padahal belum tentu juga dia kenanya dari siapa gitu loh. Siapa tahu kenanya juga dari temen nongkrong lu juga gitu loh. Jadi udah deh, nggak usah peduliin orang ngomong, lu dibilang lebay lah, lu dibilang terlalu apa parno apa segala macem, please, itu kan demi kesehatan kita sendiri.
demi keselamatan nyawa kita dan keluarga gitu. Jadi udahlah, nggak usah dipikirin omongan-omongan yang nyinyir kayak gitu. Terus please juga tahan banget buat nggak pergi kemana-mana gitu loh, kalau nggak penting-penting banget gitu loh. Kalau misalnya perginya untuk cari nafkah, terus untuk misalnya ada benar-benar sesuatu yang urgent, ya itu oke-oke aja, tapi tetap nerapin protokol gitu loh. Tapi kalau seandainya nggak ada yang dilakuin karena bosen doang, kangen lah, pengen nge-mall, pengen jalan-jalan, please ya, itu kebosenan kalian di rumah tuh bener-bener nggak ada apa-apanya dibandingin kalau ntar kena gitu. Lu bisa, kalau kena nih, lu bisa jauh dari keluarga, lu diisolasi. Nggak enak diisolasi tuh, siapa bilang enak? Nggak enak diisolasi. Belum lagi kalau emang ada gejala, ngerasain sakit, sesak nafas. Bayangin, buat nafas aja susah gitu loh. Masih bisa ngomong, bosen di rumah. Bahkan itu bisa membahayakan orang yang kita sayang gitu loh, bisa meninggal, bisa kehilangan keluarga. Banyak tahu yang kayak gitu, yang dia kena terus dia nularin bapaknya, nularin ibunya karena ada komorbid meninggal. Terus nanti nggak lama bapaknya meninggal, adiknya meninggal. Terus kalau udah kayak gitu, lu masih bilang kalau ini semua tuh nggak apa-apa. Jujur ya, aku pribadi setelah ngelewatin kemarin ya, itu bener-bener yang nggak mau lagi ngerasain hal kayak gitu. Dan bener-bener udah cukup sekali ini aja, ya Allah, jangan sampai nauzubillah min dzalik kena lagi. Karena benar-benar itu tuh berat banget gitu loh untuk ngelewatinnya, baik yang sakit baik yang sehat, itu berat gitu. Nah, terakhir aku sih mau ngomong ya buat kalian, benar-benar jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, udah gitu loh. Udahlah, sekarang yang bisa ngelindungin kita ya kita dan keluarga, ya diri kita sendiri kayak gitu. Dan maaf nih, videonya panjang dan agak berapi-api ya, karena yaitu based on my true story gitu loh. Jadi buat kalian yang masih sehat, please jaga jarak, jaga kesehatan. Buat yang sakit, yang lagi isolasi, mudah-mudahan cepet sembuh. Pasti kalian bisa kok ngelewatin ini semua. Terus buat yang lagi bersedih karena kehilangan keluarga, aku turut berduka cita atas kehilangan kalian. Yang kalian tetap harus kuat, harus melanjutkan hidup. Dan ya gitu aja kayaknya. Kiranya cukup ya vlog aku kali ini. Mohon maaf banget kalau banyak banget yang aku omongin, karena itu unek-unek ya. Ya udah gitu. Jaga diri, salam sehat, assalamualaikum, bye.